Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Selamat bergabung dalam ibadah streaming Sekolah Minggu GKPI Padang Bulan Medan. Yang perlu dipersiapkan Alkitab dan persembahan. Untuk mendapatkan lirik lagu ibadah ini, dapat mengaktifkan subtitle pada YouTube dengan pilihan bahasa Indonesia. Sesaat lagi kita akan mulai ibadah. Mari persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar anak-anak kami sekalian? Sehat ya? Nah, sekarang sudah minggu kedua di bulan November ini. Kita ada sampai sekarang karena kasih Tuhan. Maka kita nyanyikan dulu ya, kasih. Tahu lagu kasih? Oh, ada yang bingung itu. Nah sekarang kita nyanyikan bersama ya. Ayo kita nyanyikan. Firman Tuhan, ayo duduk yang rapi ya. Dibuka Alkitabnya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, anak-anakmu pada saat ini telah siap untuk memuliakan Engkau. Dan kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Sucikan kami ya Bapa, sehingga kami layak menerima Engkau dalam firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Wah, itu firman Tuhan. Ada sukacita yang besar. Apa itu ya sukacita yang besar ya? Dalam hal ini bukan karena ada hadiah. Tentu senang juga ya kalau diberi hadiah ya. Misalnya ulang tahun, misalnya karena juara diberi hadiah. Tapi sekarang firman Tuhan mau bicara tentang sukacita itu. Firman Tuhan berbicara tentang kebahagiaan itu. Bukan karena hadiah, tapi karena perbuatan. Perbuatan apa ya tadi? Rupanya firman Tuhan berbicara perbuatan yang benar. Lantas amang pendeta pun berpikir, apa kira-kira perbuatan yang benar? Apakah maksudnya tidak salah? Apakah perbuatan yang sesuai dengan apa yang diaturkan? Rupanya dalam firman Tuhan perbuatan yang benar itu adalah tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan. Maka perbuatan yang benar, contoh, dipanggillah, Andi, sini dulu, kerjakan dulu, sapu rumah ya, iya mak. Nah, apa maksudnya kalau dia benar, melakukan kebenaran? Tidak ada kebohongan, misalnya, iya mak, diambil sapu, tapi tidak dikerjakan. Itu enggak benar. Tapi kalau dikatakan, iya mak,
langsung disapu dengan bersih. Nggak ada kepalsuan. Itu yang benar. Maka sekarang kalau disebut anak-anak kami melakukan yang benar, apa contohnya? Ayo. Nah iya, kalau di sekolah misalnya disuruh untuk belajar, habis itu ujian, melakukan yang benar, nggak mungkin mencontek. Karena kalau nilai 100 pun nggak dari hasil yang benar-benar, karena hasil yang mencontek, oh itu nggak bisa. Kalau ketahuan sama orang tua seperti itu, Pak, Ma, aku nilai 100, tapi itu mencontek, sedih hati orang tua kan. Maka kalau dikatakan kebahagiaanku yang besar karena anak-anakku melakukan kebenaran. Makanya kalau orang sudah bohong itu udah nggak benar dia. Bisa kan seperti itu? Orang lain tertipu ya karena kebohongan kita. Tapi Tuhan nggak mungkin kita tipu. Maka sekarang harus belajar. Belajar terus bagaimana jangan mau supaya nilainya baik. Tapi melalui kebohongan enggak. Pokoknya firman Tuhan saat ini bagi kita semua kebahagiaan dari Tuhan juga karena semua sudah melakukan apa yang benar. Lakukanlah yang benar itu dari setulus hati. Nanti Tuhan akan memberi kekuatan baru. Jangan mau memikirkan, capek kali melakukan ini. Sehingga dia diam-diam supaya jangan capek, hanya sekedar nggak ada berkatnya. Yang ada berkatnya sungguh-sungguh dilakukan dengan baik, dilakukan dengan benar. Nah Tuhan kan akan selalu melihat kan apa yang kita kerjakan. Nah itulah firman Tuhan ya. Siap melakukan yang benar? Semangat kali yang kecil itu, yang keriting itu ya. Nah sekarang lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Jangan ada kepalsuan ya, jangan ada kebohongan. Nah kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengajar kami menjadi anak-anak-Mu yang membahagiakan orang tua dan khususnya membahagiakan hati Tuhan. Karena anak-anak-Mu semua mampu melakukan yang benar. Mereka melakukan dengan setulus hatinya. Biarlah kami bermohon juga Tuhan yang tetap menghibur anak-anak-Mu sekalian. Karena sudah 5 bulan tidak dapat hadir di sekolah dalam ajaran baru ini. Secara khusus juga tidak dapat hadir di gerejamu karena protokol kesehatan. Biarlah Tuhan tetap ada sehingga dalam keseharian anak-anak-Mu mereka penuh sukacita. Secara khusus Engkau berikan kekuatan melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita akan bernyanyi lagi, melanjutkan firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah mau melakukan yang benar, tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan, tentu kita tidak akan mungkin lelah. Kita akan tetap bekerja untuk Tuhan ya. Tahu lagunya itu ya? Jangan lelah. Banyak yang tahu. Ayo kita nyanyikan bersama. Yang mengajar, akan menopang
Nah, sekarang kita akan memberi persembahan kita. Firman Tuhan 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Sudah semua? Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah kami yang maha baik, yang selalu memberikan apa yang kami butuhkan. Tuhan sangat bermurah hati kepada kami semua, sehingga kami anak-anak-Mu merasakan kasih-Mu melalui perlindungan dari orang tua kami. Kiranya Tuhan memberi panjang umur kepada orang tua kami, juga rezeki yang melimpah, sehingga kami anak-anaknya akan tetap dipenuhi dengan apa yang kami butuhkan, karena Tuhan adalah sumber kebutuhan kami itu. Persembahan kami ini, terimalah ya Bapa, dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi untuk persembahan. Mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.